Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risana dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem respirasi atau pernapasan. Definisi sistem respirasi, yaitu sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu 1. Mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. 3. Melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi ada struktur utama. Yang ke-1 saluran pernapasan atas, yang kedua saluran pernapasan bawah, yang ketiga ada paru. Untuk struktur pelengkap ada dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Untuk saluran pernapasan atas ada nasal cavity, faring, laring. Untuk pernapasan bawah ada trakea, bronkus, bronkiolus. Untuk paru-paru ada paru dan alveoli. Untuk fisiologi sistem pernapasan, saluran pernapasan secara fungsional ada 1. Zona konduksi. Zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan, serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Yang kedua, proses pembentukan suara. Yang ketiga, zona konduksi terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronkioli terminalis. Yang kedua, zona respiratorik terdiri dari bronkiolus, respiratorius, dan alveoli. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Sistem pernapasan memiliki sistem pertahanan tersendiri dalam melawan setiap bahan yang masuk yang dapat merusak. Rongga hidung. Untuk rongga hidung dimulai dari vestibulum, yaitu pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas 2 bagian, yaitu secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilepasi oleh submukosa sebagai proteksi. Rongga di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Struktur konka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Sel silia yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Fungsi rongga hidung dalam respirasi yaitu fungsi preventif, bulu hidung sebagai penyaring debu, silia yang menyaring partikel benda asing ditangkap di konka superior. Hanya udara berpartikel 4-6 mikron yang bisa masuk ke bawah. Fungsi lubrikasi, jalan napas menjadi tidak kering karena lubrikasi kelenjar submukosa dan sel goblet. Fungsi pemanas dan pendingin udara, karena kayanya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya perputaran udara inspirasi dan ekspirasi. Faring, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, terdiri dari nosofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laringofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan laring, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Laring, fungsi utamanya sebagai alat suara dalam saluran pernapasan sebagai jalan udara. Di bawah tulang krikoid biasanya dilakukan tindakan trakeostomi yang bertujuan untuk mengurangi dead space dan mempermudah penghisapan sekresi. Fungsi laring yaitu lapisan mukosa bersilia laring bermanfaat untuk menghilangkan partikel asing dan untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Pada saat makan, bagian belakang lidah yang bergabung ke puncak laring mendorong ke atas,
memaksa epiglotis untuk menutupi glotis, mencegah makanan atau benda asing masuk ke laring. Trachea, cincin tulang rawang yang tidak lempat berbentuk U, panjangnya 10-20 cm, dibentuk oleh 20 lapis kartilago yang berbentuk huruf C dan berakhir ketika bercabang 2 karina. Bagian yang tidak berkartilago disebut trakea, membranosa berada di posterior. Pada ketinggian vertebrata thoracalis 4, trakea bercabang 2 di karina menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Di atas 4 masuknya bronkus utama, kedua kartilago bertemu membentuk cincin sempurna, tidak hanya C melainkan O. Bronkus, percabangan dari trakea sebelum masuk ke mediastinum disebut bifurkasi dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan ini disebut karina. Karina membentuk sudut 20-30 derajat pada bronkus kiri dan 45-55 derajat pada bronkus kiri. Bronkus utama kanan mempunyai 3 percabangan yaitu superior, medialis, dan inferior. Bronkus utama kiri mempunyai 2 percabangan yaitu bronkus laboralis superior dan inferior. Bronkus segmental merupakan percabangan dari bronkus lobalis bronkus. Bronkus sifat anatomik bronkus dibentuk dan ditopang oleh cincin kartilago, dilavisi oleh epitel kolumnar bersilia, mengandung otot polos, mendapatkan vaskularisasi dari aretri bronchialis. Diameternya lebih dari 2 mm. Tidak ada alveoli di dindingnya. Bronkus bukan merupakan pipa yang kaku, merupakan berupa saluran dari otot dengan intervasi vagal yang dapat membuatnya berdilatasi dan berkontraksi sebagai respon terhadap rangsangan neurohormal dan kimia. Bronchiolus, yaitu saluran napas yang tidak berkartilago. Pada saat paru kolap, bronkus besar masih tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronchiolis dan alveolus ikut kolap. Bronchiolis yang ujungnya dista disebut terminalis. 3-5 bronchiolis terminalis membentuk asinus secara fungsional. Bronchiolis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bronchiolis non-respiratorius, di mana tidak terdapat pertukaran gas. Untuk bronchiolis respiratorius, di mana terjadi pertukaran gas bersama dengan ductus alveolaris dan sulcus alveolaris. Untuk paru-paru, ada paru kanan terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen. Paru kiri terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Alveolus. Alveolus dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang dibentuk oleh 2 macam sel, yaitu sel alveolar tipe 1, pneumocystis tipe 1, merupakan sel pneumocystis sukoma. Pertukaran gas menembus dinding pneumocystis tipe 1, sel alveolar tipe 2 atau pneumocystis tipe 2, disebut juga granular pneumocystis. Tugas pneumocystis tipe 2 yaitu menghasilkan surfaktan. Terdapat lebih dari 300 juta gelombang alveoli dengan diameter 0,3 mm. Struktur gelombang ini cenderung tidak stabil. Adanya tegangan muka cairan yang melapisi alveoli menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Namun, berkat adanya surfaktan yang menurunkan tegangan muka cairan di dinding alveoli, menyebabkan gelembung tersebut tidak mudah kolaps, tetapi mengembang dan stabil. Otot-otot pernapasan terdiri atas otot skelet, otot inspirasi utama, musculus intercostalis interna, 2 musculus intercartilaginous parasternal, 3 otot diafragma. Otot inspirasi tambahan yaitu otot bantu napas, 1 musculus calenus anterior, 2 musculus calenus medius, 3 musculus calenus posterior. Saat napas biasa, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastis paru. Diperlukan active breathing jika serangan asma. Berbicara, menyanyi, batuk, bersin, mengejan. Otot ekspirasi tambahan 1 musculus intercostalis interna, 2 musculus intercalenus parasternal, 3 musculus rectus abdominis, 4 musculus obliquus abdominis externus,
Diafragma, suatu septum berupa jaringan muskulotondineosus yang memisahkan rongga torak dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga torak. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas, merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus peccaneus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Pleura. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal. Dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pleura visceralis yang melapisi paru. 2. Pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit 0,1 sampai 0,2 mg yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Vaskularisasi, yaitu sistem pembuluh darah terdiri atas dua bagian, arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. Arteri bronkialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru. Itulah anatomi fisiologi dari sistem pernapasan. Sebagai salah satu contoh penyakit yang ada pada sistem pernapasan sangat banyak. Namun, di sini saya akan menjelaskan penyakit efusi pleura. Efusi pleura adalah suatu kondisi ketika terdapat cairan abnormal dalam rongga pleura. Pleura merupakan suatu lapis tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Di antara pleura yang melapisi paru-paru dan dinding dada, terdapat rongga pleura secara normal. Terdapat sedikit cairan dalam rongga ini yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernapas. Faktor risiko efusi pleura. Beberapa faktor risiko yang meningkatkan seseorang mengidap efusi pleura antara lain: 1. Memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol atau terkena paparan debu asbes. 2. Menjalani perawatan atau pengobatan untuk penyakit kanker yang mempengaruhi cara tubuh dalam menahan cairan. Penyebab efusi pleura antara lain penyakit atau infeksi yang menyebabkan peradangan pada paru-paru seperti kanker paru atau edema paru, gagal jantung kongesif, protein yang rendah dalam darah, menyebabkan cairan mudah keluar dari pembuluh darah dan terkumpul dalam rongga pleura, misalnya akibat penyakit sirosis hati atau penyakit ginjal. Penurunan laju penyerapan dari saluran getah bening, misalnya karena penyumbatan saluran getah bening akibat adanya keganasan atau trauma. Penyumbatan pada arteri paru-paru atau yang disebut dengan emoboli paru. Penyakit autoimun contohnya penyakit lupus. Untuk gejala efusi pleura ada beberapa di antara lain yaitu batuk kering, demam, kesulitan bernapas terutama saat berbaring, nyeri dada saat menarik dan membuang napas, atau sesak napas. Pencegahan efusi pleura. Efusi pleura merupakan suatu kondisi yang diakibatkan oleh suatu penyakit tertentu sehingga seringkali sulit untuk dicegah. Berikut untuk penjelasan yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.